kembali belajar dengan Bulani pada pembelajaran tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Anak-anak, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu jaga jarak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menentukan pengurangan 2 bilangan yang sudah diketahui hasilnya. Kemudian, anak-anak akan menganalisis permasalahan dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut di sekolah. Kemudian, kita akan mengidentifikasi gerak kaki dalam suatu tari dan juga nantinya anak-anak akan memeragakan atau mempraktikkan gerak kaki dalam suatu tari. Mari kita amati teks ini anak-anak. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap harinya daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun ada saja daun gugur yang tersisa tak tersapu. Nah, apa yang ada di benak anak-anak? Pasti tentang banyaknya daun yang tersisa kan? Nah, kali ini anak-anak akan belajar pengurangan. Namun pengurangan kali ini berbeda dengan pengurangan yang telah lalu. Kira-kira kenapa ya? Karena hasilnya sudah diketahui terlebih dahulu, sehingga anak-anak harus menganalisis apa bentuk pengurangan yang hasilnya sudah diketahui ini. Setelah mengamati teks tadi, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar di samping ini. Jika banyak daun yang tersisa 50, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Kita pakai perumpamaan. Jika banyak daun yang gugur 1000, maka banyak daun yang tersapu adalah 1000 dikurangi 50. Ya benar. Hasilnya 950. Maka banyak daun yang gugur 1000. Banyak daun yang tersapu 950. Hasilnya banyak daun yang tersisa 50. Sesuai dengan tadi, banyak sisa daun 50, hasilnya 1000 dikurangi 950 adalah 50. Begitu ya anak-anak. Setelah mempelajari pengurangan bilangan, sekarang anak-anak coba perhatikan teks kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah organik. Mereka memasukkannya ke dalam tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Setelah membaca teks tadi, coba sekarang anak-anak analisis masalah yang ada di teks tersebut. Iya, benar sekali. Masalah pada teks tersebut adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Dan setiap masalah harus diselesaikan anak-anak. Setelah tadi menemukan masalah, sekarang kita cari penyelesaiannya. Benar sekali, ada 4 cara penyelesaiannya yang terdapat pada teks. Yang pertama, mereka memunguti daun sambil berbincang. Yang kedua, daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah.
Yang ketiga, mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Yang keempat, sampah daun dibuat diolah menjadi pupuk. Nah, sekarang anak sudah pintar, sudah tahu apa itu masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Selanjutnya, sekarang kita lihat video berikut ini tentang gerak kaki pada tarian. Nanti anak-anak perhatikan dan disimak baik-baik ya video ini. Macam-macam gerakan tari ada apa saja sih? Ada gerak kuat, gerak lemah pada tangan, dan gerak kuat pada tangan. Kita akan melihat tentang gerak kuat. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Biasanya menggambarkan semangat dan riang gembira. Nah, contoh gerak kuat yang pertama, menghentakkan kaki ke lantai. Yang kedua, kaki berjinjit. Yang ketiga, mengangkat kaki. Lalu kita akan melihat tentang gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan lembut. Biasanya, gerak lemah menggambarkan perasaan lembut, halus, ataupun menunjukkan kesedihan. Contoh gerak lemah yang pertama, menggerakkan kedua tangan ke atas. Yang kedua, memutar pergelangan. Dan yang ketiga, menggerakkan tangan ke depan. Berikut, kita akan lihat contoh gerak kuat pada tangan. Misalnya, saat kita bertepuk tangan, kita menunjukkan bahwa kita melakukan gerak kuat. Lalu, selanjutnya, gerak lemah pada tangan. Gerak lemah pada tangan bisa kita tunjukkan dengan tangan ke samping atau tangan direntangkan. Lalu berikutnya tangan membentuk huruf O. Anak-anak, setelah tadi melihat gambar dan video, hari ini anak-anak berdiskusi dengan teman diskusi dalam kelompok WA grup kecil membahas LKPD yang harus dikerjakan pada Google Form. Untuk link Google Form sudah boleh ditampilkan pada description box di bawah ini. Atau anak-anak juga bisa melihat di WA Group. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Walaupun belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat, belajar yang baik, tugas dikerjakan dengan baik, dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Kemudian untuk penugasan hari ini, yang pertama, anak-anak mengerjakan lembar evaluasi pada Google Form atau Kahoot. Yang kedua, anak-anak mengupload tugas dalam bentuk file PDF yang diupload pada Google Form. Tugasnya yaitu tentang menemukan permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikannya dari gambar yang Bulani sudah share. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap